Shalom saudara sekalian, saat ini kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan tema kita dalam minggu sengsara yang kelima ini adalah hidup dalam roh, yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke-11. Saudara sekalian, situasi pada saat ini sedang mengalami kesulitan. Kita mungkin memiliki banyak sekali mengambil keputusan-keputusan yang sangat sulit, pilihan-pilihan yang sangat sulit. Sebab wabah virus corona sedang melanda di seluruh dunia. Banyak orang yang bekerja dari rumah, bahkan sekolah-sekolah pun mengalami libur selama beberapa minggu, dan anak-anak sekolah melalui via online, saudara. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa perekonomian secara global dunia mengalami penurunan. Pada saat ini, saudara, kita tidak memiliki banyak sekali pilihan-pilihan. Mungkin kita berpikir bahwa lebih baik saya bekerja mendapatkan uang supaya saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi di satu sisi yang lain, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Saudara, ini adalah pilihan-pilihan yang sangat sulit. Saudara sekalian, demikian juga kalau kita baca dengan seksama di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11, bahwa jemaat Roma lebih memilih hidup di dalam daging atau hidup di dalam dosa. Mereka lebih memilih itu. Mengapa? Karena mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Lalu mereka mungkin berpikir, setelah saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya mendapatkan satu kepastian keselamatan, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga, maka untuk hidup selanjutnya, sampai saya dipanggil oleh Tuhan, kita hidup di dalam dosa tidak apa-apa. Karena kita sudah memiliki janji keselamatan itu, sudah dipastikan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, Paulus sangat prihatin untuk hal ini, sehingga dia perlu menuliskan nasihat-nasihatnya kepada jemaat Roma supaya kembali hidup di dalam roh. Saudara, dalam situasi ekonomi pada saat ini yang sedang turun, saudara, apa yang Anda lakukan, ataupun mungkin saya lakukan, ketika kita menerima uang sebanyak 10 miliar, saudara? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Apakah kita dengan segera menimbun, membeli hal-hal yang saat ini mahal, adalah masker, adalah vitamin, dan lain sebagainya? Apakah kita akan segera menghabiskan uang itu untuk hal itu? Atau kita akan memperhatikan hal-hal yang sekunder saja? Saudara, ketika kita memiliki uang gratis 10 miliar, jangan-jangan kita dengan cepat sekali menghabiskannya untuk hal-hal yang mementingkan diri kita sendiri. Itu timbul karena dari cara berpikir kita dan keinginan kita. Maka Paulus menasihatkan hal yang sama. Ketika engkau sudah mendapatkan keselamatan itu, ketika engkau sudah mendapatkan masuk surga dengan kepastian di dalam Kristus, maka cara berpikirmu dan cara keinginanmu seharusnya berubah. Namun apa yang terjadi di ayat yang kelima, di ayat yang keenam, Paulus memakai kata memikirkan dan keinginan, itu adalah dengan kata dasar yang sama, yaitu berpikir, tetapi memiliki dua penekanan yang sangat berbeda, saudara. Bahwa di ayat yang kelima, saudara, bahwa Paulus itu lebih mengatakan bagaimana caranya engkau hidup. Itu hasil daripada pemikiran. Nah, saudara, di sini Paulus ingin menekankan dengan sungguh-sungguh kepada jemaatnya di Roma, bagaimana caranya kita hidup dan berpikir. Di ayat yang kelima, ternyata jemaat Roma lebih memilih untuk hidup dengan cara daging dan dosa. Saudara, di ayat yang ke-6 penekanannya apa?
adalah penekanannya tentang aplikasinya, implikasinya, hasilnya. Kalau engkau sehari-hari hidup dengan cara daging, dengan cara dosa, maka hasilnya jelas maut. Maka hasilnya adalah engkau berseteru dengan Allah atau engkau bermusuhan dengan Allah. Bahkan engkau tidak berkenan di hadapan Allah. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa keselamatan yang tadinya kita pikir didapatkan, ternyata tidak. Karena cara kita berpikir, cara kita hidup itu adalah menghasilkan maut. Saudara, situasi pada saat ini juga kadang-kadang memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa, saudara. Ada banyak orang menimbun alat-alat kesehatan, menimbun vitamin, menimbun mungkin sembako, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, hanya untuk keperluannya dirinya sendiri. Mumpung saya punya tabungan, mumpung saya punya uang, maka saya habiskan untuk kepentingan saya sendiri. Saya tidak peduli dengan orang yang lain. Apakah orang lain butuh, tidak butuh, saya tidak peduli. Yang penting saya. Atau saudara dan saya memiliki toko, memiliki usaha, memiliki pabrik yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, saudara. Tetapi sikap kita terhadap pegawai, saudara, bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi bagaimana membayar pegawai kita sekecil-kecilnya. Mungkin saat ini juga kita harus semakin hari semakin lama semakin mementingkan diri kita sendiri. Saudara, ini adalah cara hidup daging, saudara. Ini adalah cara hidup dosa yang jauh daripada berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, Paulus mengatakan kepada jemaat Roma dengan tegas di ayat ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Paulus ingin menggarisbawahi dengan kuat-kuat bahwa kamu tidak hidup dengan cara daging. Kalau engkau hidup dengan cara daging, maka di ayat ke-10 dikatakan engkau bukan milik Kristus. Kalau engkau bukan milik Kristus, maka semuanya tidak kita dapatkan, saudara. Apakah itu keselamatan, apakah itu jaminan masuk dalam kerajaan surga? Tidak dapat kalau dengan cara hidup di dalam dosa. Paulus menilai kembali, meragukan kembali cara hidupnya jemaat Roma. Kata jika muncul berapa kali, saudara sekalian, itu menjadi concern. Jika roh Allah ada padamu, jika Kristus ada padamu, maka sebenarnya kamu tidak memilih untuk hidup di dalam dosa. Maka analogikannya, jika kamu tidak memiliki Kristus, engkau tidak percaya kepada Kristus, engkau tidak beriman kepada Kristus, maka engkau dengan mudah akan memilih dosa sebagai jalan hidup. Saudara, Paulus ingin menghadapkan kepada jemaat Roma, oh ini penting sekali. Cara engkau berpikir, cara engkau hidup itu penting sekali. Bukan untuk menentukan keselamatanmu, tetapi menentukan apakah engkau milik Kristus atau bukan. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus atau tidak? Pertanyaannya, saudara sekalian, dalam situasi begini, bagaimana kita untuk hidup di dalam roh? Saudara, di ayat yang ke-6 jelas sekali Paulus menekankan juga, kalau engkau menurut ataupun engkau memilih untuk hidup di dalam roh, maka yang engkau hasilkan, yang engkau implementasikan adalah kehidupan dan damai sejahtera. Situasi pada saat inilah kita diuji. Apakah kita tekun di dalam damai sejahtera? Apakah kita tekun di dalam firman Tuhan? Justru di situasi seperti inilah, apakah hidup kita memberikan kehidupan bagi orang lain dan damai sejahtera bagi orang lain? Kita men-share berita-berita tentang COVID-19. Orang ketika membacanya bukan semakin mendapatkan pengharapan, semakin khawatir, semakin ragu, dan lain sebagainya, semakin tidak sejahtera. Nggak taunya berita itu adalah hoax, saudara sekalian.
Kenapa kita tidak menulis hal-hal yang membawa pengharapan kepada orang lain? Demikian halnya saudara sekalian, kita memang harus work from home, bahkan kita harus school from home, bahkan kita harus ibadah secara online demikian, tidak secara konvensional. Tidak enak, saudara. Mungkin di antara saudara-saudara sekalian merasakan tidak enak dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kita lakukan hal ini? Kita menjaga jarak dan lain sebagainya. Kenapa kita lakukan hal ini? Supaya kita menjaga kesehatan. Dengan kita menjaga kesehatan kita memberikan kehidupan kepada sesama kita. Kita tidak menularkan virus kepada sesama kita. Saudara, pada situasi pada saat ini, saudara, kita dipanggil kembali untuk menjadi damai sejahtera bagi banyak orang, untuk menjadi kehidupan bagi banyak orang, saudara. Saya cukup tertegun dengan beberapa masyarakat kita yang tentunya dari kalangan kelas bawah, yang sangat berdampak bagi masyarakat kita yang hari ini bekerja, hari ini makan. Dengan situasi ekonomi saat ini, wow, sangat berdampak. Namun, entahkah 5.000, entahkah 10.000, mereka masih menyisihkan untuk menyumbang, saudara. Terkadang di satu sisi di kalangan masyarakat mungkin menengah ke atas, saudara, tidak tergugah untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Mereka sibuk menampilkan kemewahannya, mereka sibuk menampilkan kesuksesannya, walaupun di tengah-tengah wabah virus yang luar biasa ini, mereka tetap menampilkan kemampuannya. Saudara, saat ini kita dituntut hidup di dalam Roh. Kita dituntut hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kita dituntut untuk hidup men-sharekan kehidupan bagi orang lain. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan adalah sungguh-sungguh akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Jika Roh Allah, jika Kristus ada di dalam diri kita, maka Tuhan akan menuntun kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin.